afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan onta itu, bagaimana onta itu kemudian diciptakan. Dan berikutnya, wa kana Syarih Al-Qadhi. Syarih Al-Qadhi berkata, Syarih Al-Qadhi berkata, uhruju bina, keluarlah kalian semuanya bersama kami. Kata Syarih Al-Qadhi, dia berkata, keluarlah kalian semuanya bersama kami hatta nangdura ilal ibil, sampai sehingga kami melihat kepada onta. Bagaimana kemudian onta itu diciptakan? Dan lihatlah kemudian langit, bagaimana kemudian langit itu ditinggikan. Kaifa rafa'aha Allah Ta'ala, dan bagaimana pula kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan langit itu, dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi yaitu hamparan tempat kehidupan manusia, dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meninggikan bangunan langit di atas bumi dengan ketinggian yang tak terperikan. Sampai dalam langit kan dhuwure Masya Allah, dan panjenengan tidak pernah bisa melihat langit itu retak, dan panjenengan juga tidak pernah melihat tiang. Kalau seandainya kemudian kita lihat yang namanya sesuatu di atas, biasanya anak tiang penyangga, tapi langit tidak ada satupun tiang yang menyangga langit, dan sampai tidak pernah akan mendapatkan retak pada bilangan bangunan langit. Ini sesuatu yang Masya Allah, dan jaraknya sangat tinggi tak terperikan. Kalau menurut hadis Nabi yaitu 500 tahun perjalanan. Dan berikutnya ini, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afalam yang biru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa man laha min furuj. Maka apakah tidak mereka memperhatikan kepada langit di atas mereka itu? Bagaimana kemudian kami Allah membangun atau membina langit itu, lantas kemudian kami Allah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang yang banyak. Wa man laha min furuj, maka tidak ada kemudian pada bilangan langit-langit yang ada di atas kalian semuanya itu, yaitu terdapat sesuatu yang retak. Mulanya langit kan orang yang retak sama sekali. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa illa samai kaifa rufingat. Kalau ulama salaf itu berkata, idza tanzuru ila sama'il wasingah, tatkala anda itu melihat langit yang luas, lantas kemudian hati panjenengan tidak menemukan luasnya maghfirah Allah, luasnya keagungan Allah, luasnya rahmat Allah, maka boleh jadi mungkin hatimu ada di tempat yang lain. Sampai dalam langit orang gaduk mengallah, kemudian tidak bisa membaca itu, maka boleh jadi hatinya lagi di tempat lain. Itu ibu, berarti dalam langit seperti itu. Kalau menurut Abu Nawas sekalipun ini riwayat ini termasuk riwayat sebagian mensahihkan, sebagian tidak. Kalau Abu Nawas yang dhaif itu cerita sing nyeleneh kalah sing dhaif. Sing nyeleneh sing seakan-akan melecehkan Raja Harun Ar-Rasyid. Kalau ini oleh ulama sebagian mengatakan sahih. Karena beliau Abu Nawas sesungguhnya adalah awal akhir hidup dia itu bertobat sehingga muncul syair yang cukup terkenal. Illahilastulil. Bahkan kalau dalam satu riwayat Imam Syafi'i pernah yaitu menasihati, kemudian nasihat itu dikasihkan di sakunya Abu Nawas. Dalam satu riwayat Abu Nawas itu pernah ditanya, Abu Nawas pernah ditakuni terkait masalah pembagian manusia. Sebagian terus menyebutkan manusia dibagi menjadi 3 golongan. Kata Abu Nawas, 1 golongan mata, yang kedua golongan akal, yang ketiga golongan hati. Lantas kemudian yang tanya itu bertanya, ya Abu Nawas, wahai Abu Nawas, apa yang dimaksud dengan golongan mata, apa yang dimaksud dengan golongan akal, apa yang dimaksud dengan golongan hati? Lantas Abu Nawas kemudian menjelaskan, yang dimaksud dengan golongan mata adalah jika kemudian Anda menghadap ke atas, melihat langit yang luas,
lantas melihat yaitu langit itu ditaburi bintang-bintang yang banyak, maka Anda akan mengatakan bintang itu kecil. Karena Anda hanya seorang anak yang kecil, padahal menurut pengetahuan akal itu bintang adalah besar. Karena Anda anak kecil, maka mengatakan bintang itu kecil. Inilah golongan mata, kata dia. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan golongan akal? Yang dimaksud golongan akal adalah tatkala kemudian engkau menghadap ke langit yang luas, melihat bintang yang di atas sana. Lantas kemudian engkau katakan bintang itu besar. Karena menurut pengetahuan ilmu, bintang itu sesungguhnya besar jika jatuh ke bumi. Sehingga tatkala melihat bintang, Anda mengatakan bintang itu besar. Sekalipun dari pandangan bumi menuju langit, bintang itu kecil. Dengan pengetahuan, dia mengatakan bintang itu besar. Karena tingkatan akal. Nah terus, bagaimana menurut Anda itu tingkatan hati itu? Tingkatan hati adalah apabila Anda melihat langit yang luas, lantas kemudian melihat bintang di atas sana, Anda akan mengatakan bahwasanya bintang itu kecil. Sekalipun dengan pengetahuan akal Anda itu tahu, yaitu bahwasanya bintang itu besar. Karena hati itu senantiasa melihat segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil dibandingkan dengan segala keagungan Allah. Ke tingkatan hati. Masya Allah ya. Kenek menurut Abu Nawas. Wallahualam bisawab. Sekalipun riwayat ini ada sebagian kalangan yang ini, tapi kemudian kita ambil pelajarannya saja. Pelajarannya bagus. Artinya nek dewek men sia-sia dalam bintang yang luas, katukna kami terkait masalah keagungan Allah. Syukur-syukur ya Allah. Astagfirullah, Masya Allah. Sehingga kemudian tatkala melihat itu mendapatkan pahala yang cukup besar. Sampai-sampai yaitu seorang Ibnu Abbas mengatakan, tafakur sesaat lebih baik dibandingkan sholat malam sepanjang malam. Karena Masya Allah sesungguhnya kalau seandainya tafakur saat menghadirkan hati bisa membaca keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang menakjubkan dalam iman. Karena tidak mungkin kemudian manusia diberikan seperti itu kecuali Allah memang memberi karunia. Kebanyakan kita kan yang belum tok kayak Allah. Tok selesai. Dan berikutnya wa illal jibal kaifa nusibat. Dan kepada gunung itu bagaimana gunung itu kemudian ditancapkan. Maksudnya adalah jungilat mangsubah qaimah sabitah rasiyah li'alla tamidu al-ardu bi ahliha. Yaitu gunung itu ditancapkan lantas kemudian menjadi tegak, menjadi berdiri kokoh, agar tujuannya adalah bumi yang kita pijak ini tidak berguncang sehingga penduduknya bisa tenang. Nah Allah tancapna gunung sehingga bumi itu tidak berguncang, sehingga kita manusia yang hidup di atas bumi ini bisa hidup dengan tenang. Bayangkan seandainya orang gunung, memungkinkan kemudian terjadi banyak gempa, bumi ini goyang baik. Wong dewek gempa 5,7 skala Richter atau mungkin 6,5 sejak limbungan itu baru 5 menit. Bayangkan kalau 1 jam. Wambuk bumi ini kayaknya. Kan seperti itu ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dari gunung saja kita bisa melihat Allah betapa sayangnya kepada manusia. Sehingga manusia bisa hidup dengan layak di bumi yang ia pijak. Bisa melakukan aktivitas sebagaimana kemudian layaknya manusia hidup di alam dunia ini. Dan kita jarang menyadari yang seperti itu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, lihat itu gunung, bagaimana kemudian gunung itu ditancapkan dengan kokoh berdiri kemudian agar bumi itu tidak guncang. Penduduknya juga bisa layak hidup di atasnya. Dia kan jarang berpikir seperti itu. Lah, itu lebih baik. Jarang memikirkan hal yang terkait permasalahan itu kemudian disinggung di dalam ayat ini. Sampai suatu saat dalam gunung ya harusnya berpikir seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Allah ternyata memang Rahman, berkasih sayang sekali kemudian kepada hamba-hambanya. Dan berikutnya, waja'ala fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam gunung itu yaitu terdapat sesuatu yang banyak bermanfaat, di antaranya adalah kandungan-kandungan material yang cukup bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekalipun kemudian meletus yang menjadi sesuatu musibah yang besar, tapi kalau kita lihat manfaatnya juga banyak. Untuk pertanian jadi tambah subur. Buktikan saja sampai hari ini yang namanya pasir Merapi terkenal di mana-mana. Kan yang pasir Merapi ngelungguli larangnya pasir
Kebumen, kualitasnya lebih bagus. Seakan-akan menyebutkan material yang ada di gunung ternyata memang betul-betul bermanfaat. Ya. Masya Allah ya. Dan berikutnya, wa illal ardi kaifa sutihat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan? Maksudnya adalah kaifa busitot, itu bagaimana bumi itu kemudian dihamparkan, bagaimana bumi itu kemudian digelar, bagaimana kemudian bumi itu menjadi layak untuk dihuni oleh makhluk hidup yang ada di atasnya. Bumi ini kemudian digelar oleh Allah, dihamparkan oleh Allah, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang layak untuk kehidupan manusia. Dan berikutnya, Fanabbahu al-badwi alal istidlali bima yushahiduhu min damirihi alladhi huwa raqibun alaihi wassama'u allati fawqa ra'sih. Dan telah menyimpulkan, siapa yang telah menyimpulkan, yaitu seorang Arab Badui. Dulu anak orang Arab Badui sing cerdas, dia bisa menyimpulkan semuanya itu dengan petunjuk-petunjuk yang ia saksikan di alam semesta ini, mulai dari onta yang ia tunggangi. Mulai nang kitab Tadkiro, dulu di awal pernah ada orang yang mengambil pelajaran terhadap permasalahan onta. Nah, maka kemudian orang Arab Badui ada yang kemudian mereka cerdas dengan memperhatikan onta, bagaimana onta itu bisa kemudian dinaiki dan ditundukkan. Wassama, dan dia juga bisa memperhatikan langit, bagaimana kemudian langit itu ditinggikan di atas kepalanya. Dan dia bisa memperhatikan pula kemudian bagaimana gunung yang ada di hadapannya. Dan dia bisa menyimpulkan pula bagaimana bumi di bawah, yaitu langit, bisa ditempati oleh manusia. Semuanya itu disimpulkan oleh dia. Semuanya adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Dan Allah lah pemiliknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan juga Maha menciptakan, Maha mengatur dan Maha memiliki. Tidak ada ilah kecuali Dia Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala.